itu dalam Bali dalam. Yang kamar untuk melahirkan dan dijadikan sebagai tempat kamar ibadahnya, kayak gitu. Berarti melahirkan di sini ya Pak ya? Melahirkan di sini. Dan ini adalah satu perwujudan dari Putri Mandalika. Satu, dua, tiga. Rekam jejak leluhur suku Sasak masih sangat terjaga di Dusun Sade. Malam ini, jejak leluhur akan mengajak Anda untuk mengenal tradisi budaya di Nusa Tenggara Barat. Bapak, mau kemana? Saya mau lihat-lihat, mau keliling-keliling, mau lihat-lihat desa adat Sasak Sade ini, Pak. Saya temanin ya untuk menceritakan tentang tradisi-tradisi. Oh, kami boleh. di sini. Bapak mau temenin saya? Ya. Perkenalkan, saya Ana Saya Cikei, Talib, Pak. Pak, dari Jejak Leluhur. Bapak siapa? Talib. Talib. Ya, asli orang sini, Pak. Oh, asli orang sini. Oke. Boleh deh Bapak temenin Oke, saya. kita masuk ke dalam. Desa Sasak Sade merupakan perkampungan suku Sasak dengan bangunan yang masih sangat tradisional, di mana seluruh bangunan di desa ini terbuat dari kayu, anyaman bambu, dan juga beratapkan alang-alang. Pak, kalau saya lihat rumah-rumah di sini unik-unik ya Pak ya? Benar. Ada namanya nggak Pak? Jadi kalau yang ini rumahnya Bali Tani, kemudian ini alang. Alang. Alang Ya. itu apa Pak? Fungsinya tempat penyimpanan hasil panennya itu, padi. Oh, Nah, ya. saya tahu kalau di saya itu namanya lumbung ya Seperti Pak ya? itulah. Tapi kalau di sini kami alang begitu. Nah, kalau yang ini kalau saya lihat ini terbuat dari anyaman Anyaman bambu. ya Iya, Pak ya? jadi Betul ini ya? dari anyaman bambu begitu. Oke. Bila mau masuk ke dalam, silakan. Oh, boleh ya Boleh. Pak ya? Saya masuk ya? Oke. Ya. Seperti ini sudah ruangan ruangannya. Oh, ini ya Pak ya? Adem ya Pak ya? Jadi Di adem. dalam. Karena ini Nah. atap rumahnya pakai rumput alang-alang sehingga adem. Ya, kemudian ini ruangan depannya ini yang disebut sesangkok. Jadi sesangkok ini fungsinya tempat menerima tamu dan dipakai tempat tidur untuk anggota keluarga. Oh, berarti mereka Ya. tidur di sini ya Tidur Pak di ya? sini ya. Jadi Oh. anggota keluarganya tidur di sini, sesangkok nama ruangannya. Kemudian ini tiga Ini- tangga ini iya. menghubungkan dalam balik sama yang ruangan di luar. Oh, ini untuk naik ke Ya, dalam. Jadi Nah, kalau pintu-pintu ini Pak ada apakah digeser? Ada yang digeser, Digeser. atau dibuka? Oh, jadi digeser. Ya, pintu geser. Oh, Ya. boleh kita naik Pak? Kita masuk ke dalam, oke. Nah, jadi seperti ini bangunan-bangunan rumahnya, dalamnya semakin unik. Oh iya betul. Dan kalau ini untuk masak ya Pak ya? Jadi ya, benar. Itu tungkunya tempat masak yang disebut jangki kalau bahasa kami di Iya, sini. tungku. Kemudian di samping tungkunya, di sini tempat tidur anak gadis, ya, yang disebut dalam Bali dalam. Apa dalam Bali? Sedangkan yang di sebelah satu kamar ruangan ini, itu dalam Bali dalam.
yang Ini? kamar Iya. untuk melahirkan Oh. dan dijadikan sebagai ibadah tempat kamar ibadahnya begitu. Berarti melahirkan di sini ya Pak ya? Melahirkan di sini dibantu dukun. Dibantu Dukun dukun. yang mendatangi rumah pasien begitu. Dukun beranak Dukun mungkin beranak, ya. benar. Oh, berarti Oke. melahirkan juga di sini ya. Jadi Oh. dukun yang dibantu pakai dukun seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, dan di sini tempat tidur anak gadis bersebelahan dengan tempat memasak dukunya. Kemudian kalau anak gadis tidak boleh tidur di luar, alasannya tradisinya kawinnya itu diculik. Berada di tengah kota Lombok, Dusun Sasak Sade merupakan salah satu desa adat yang menjaga peninggalan leluhur suku Sasak. Salah satu yang masih terjaga adalah konstruksi bangunan yang masih terbuat dari bambu, beratapkan alang-alang dan berlantai dari tanah liat. Jadi rumah ini ke local wisdom ya. Jadi bentuk rumah ya, style rumah itu pasti punya makna ya. Jadi rumah-rumah Sasak itu ya ada beberapa macam namanya Bali Tani dan Bali Tajuk ya. Jadi rumah-rumah yang ada di desa adat Sade, desa adat Ende itu namanya Bali Tajuk. Jadi dindingnya itu dibuat dari bambu, kemudian atapnya dari alang-alang, kemudian lantainya dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau. Dibangun dengan nilai estetika dan menjaga kearifan lokal, bangunan rumah Sasak yang berukuran kecil pun memiliki filosofi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah posisi pintu depan rumah yang lebih rendah dari ruang tengah rumah. Nah, jadi awalnya bahwa karena masyarakat suku Sasak di masa yang lampau tidak mengenal Assalamualaikum, sehingga untuk menghormati si pemilik rumah itu, kita sebagai tamu awalnya harus menunduk sebagai rasa hormat. Gitu. Dalam masyarakat Dusun Sasak Sade, selain menjadi tempat berlindung dan berkumpulnya anggota keluarga, rumah juga memiliki aspek dimensi keduniawian dan kesakralan. Kalau Bali Dalam itu yang terdiri dari dalam Bali dan Bali Dalam, pada umumnya adalah tempat melahirkan, juga tempat tidur. Di samping itu juga tempat memasak. Kalau Bali Luar yang disebut dengan istilah sesangkok itu adalah tempat untuk tidur bagi laki-laki pada umumnya, tempat ibu rumah tangga melakukan aktivitas kesehariannya seperti menenun, bisa juga tempat menerima tamu kalau kita misalkan punya anak gadis. Ketika ada seorang wanita yang mau melahirkan itu, seharusnya menurut adat kami itu harus di dalam Bali Dalam. Karena itu kan urusan seorang wanita. Jadi yang boleh masuk di sana itu adalah seorang perempuan dengan sama dukun beramak. Sehingga kami sebut dengan ruang sakral gitu loh. Nah, fungsi daripada dukun di sana adalah membantu persalinan daripada si wanita yang mau melahirkan itu. Nah, setelah kemudian beberapa hari, tetapi menurut adat kebiasaan kami, kalau anak pertama itu harus di dalam Bali Dalam itu selama 9 hari, lalu kemudian anak kedua dan saudaranya 7 hari, lalu diberi nama oleh sang dukun itu, ya, ditandai dengan pengolesan campuran pinang sinih ke dada dan ke dahinya gitu loh. Dan lebih uniknya lagi, lantainya ini Neneng ya. Ya. Lantainya bukan dari semen dan ini terbuat dari tanah liat, kemudian dicampur pakai sekam padi dan dibersihkan pakai kotoran kerbau atau kotoran sapi untuk membersihkan lantai. Bentar Pak, kotoran kerbau. atau sapi untuk Berarti membersihkan ini lantai. kotoran dong? Ini kotoran. Lantainya tanah liat, sekam padi sebagai apa dicampur jadi satu, kemudian dibersihkan pakai kotoran kerbau, dan itu bukan hanya sekali saja, tetapi bisa berulang-ulang. Jadi maksudnya dibersihkan itu semacam Dilumurin Dipel? seluruh, ya dipel pakai kotoran kerbau. Ya Jakarta ngepel ya, kalau di Iya. sini kami belulur. Dan kalau Mbak mau lihat dan tidak percaya apa yang ada di sini, Kaget saya sih. bawa ke ibu-ibu yang suka ngumpulin kotoran kerbau atau sapi itu, dan biasanya ibu itu yang ngepel pakai kotoran kerbau. Kita ke sana. Oh, ada Ada. di sini ya Pak Ayo. ya? Pemirsa,
keunikan di desa Sasak Sade ternyata melumuri lantai rumahnya dengan menggunakan kotoran sapi atau kerbau. Mau tahu seperti apa? Langsung ke kandangnya. Inilah keunikan pertama yang ditemui oleh Ana Cike di desa Sasak Sade, yaitu membersihkan lantai rumah dengan kotoran kerbau atau sapi. Tak jauh dari permukiman warga, ada kandang sapi yang biasa didatangi para ibu-ibu untuk mencari kotoran sapi. Kotoran inilah yang akan diolesi setiap hari di setiap rumah di desa Sasak. Nah jadi ini kebetulan ibu lagi ngambil kotoran kerbau, Ibu kotoran sapi. kotoran sapi Kotoran ya? sapi ya. Ibu lagi ngambil kotoran sapi ya Bu ya? Oh ini buat dilumuri di lantai itu ya Bu ya? Nah untuk melumurinya biasanya hanya kotoran sapi atau kerbau aja atau dicampur bahan lain Bu? Iya, air saja. Oh jadi hanya dicampur air saja? Oh kalau begitu Bu boleh nggak saya lihat Ibu lagi melumuri lantainya? Di mana Ibu ya? Di rumah Di rumah Ibu. Berarti saya boleh ikut ke rumah Ibu ya? boleh. Ya. Yuk, Udah selesai Bu? ya udah selesai. Yuk. Kegiatan memplester lantai dengan kotoran tersebut dikenal dengan sebutan ngelulut yang artinya membalut. Walaupun menggunakan kotoran hewan, namun rumah di desa Sasak tidak bau. Selain merupakan salah satu tradisi peninggalan leluhur, ngelulut juga mampu mempertahankan struktur tanah menjadi lebih kuat karena terikat oleh serat pada kotoran sapi. Bukan hanya untuk membuat lantai lebih licin, lebih kuat, ya, tapi dipercayai oleh masyarakat Sasak bahwa kita harus dekat dengan tanah karena manusia itu lahir dari tanah. Dipercaya, ya, kita percaya bahwa manusia itu berasal dari tanah, ya. Dan ini uniknya secara ilmiah memang, ya, orang Sade itu, masyarakat kami yang di Sade, orang Sasak yang masih menggunakan style rumah Sasak, tidak pernah ada yang kita temukan stroke, ya, sakit tulang dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata di rumah adat Sasak itu kalau musim panas dia terasa adem, dingin. Kemudian kalau musim dingin justru dia terasa hangat. Ini uniknya rumah adat Sasak itu. Fungsinya ya secara ini adalah hingga sampai dengan saat ini masyarakat kami melakukan tradisi belulut menggunakan kotoran sapi dan kerbau adalah pertama untuk merekat dari retakan-retakan rumah itu sendiri. Lalu yang kedua dalam konteks keyakinan kami dalam konteks religi bahwa binatang kerbau atau sapi itu adalah merupakan bagian binatang yang sangat penting sebagai bagian dari upacara dalam kehidupan kami, seperti upacara perkawinan, upacara kematian, upacara roah desa dan lain sebagainya itu selalu dikorbankan hewan-hewan tersebut. Juga di dalam agama Islam, jadi hewan itu adalah merupakan sebagai hewan korban yang akan menjadi tunggangan kami dalam kehidupan itu nanti setelah meninggal dunia gitu loh. Masyarakat Sade tidak memiliki alasan ilmiah terkait penggunaan kotoran sapi yang terbentur dengan agama yang dianut. Yang mereka tahu dan lakukan hanyalah menjalankan tradisi budaya nenek moyang mereka. Itu betul, kenyataan yang tidak bisa kita kiri bahwa di dalam hukum syariat agama Islam juga itu dinyatakan dengan kudu. Tapi ketika sudah kering, saya kira itu tidak menjadi masalah ya. Dan begini, orang-orang dulu itu kan dia tidak mengerjakan syariat dulu. Ya, jadi cukup. Tapi setelah kemudian di tahun 60 ke bawah itu kita sudah mulai sholat, tetapi walaupun sudah dipel, ya dilumuri dengan kotoran sapi atau kerbau, itu tetap kita melakukan sholat juga di rumah, di samping juga di masjid gitu loh. Itu kan kotoran sapi, ya, kotoran kerbau, ya. Itu campuran, ya. Jadi tanah ini, ya, dia dari semen itu juga kandungan unsurnya kan berbeda-beda. Apakah kotoran kerbau atau kotoran hewan itu
haram atau tidak ya, tapi diyakini oleh masyarakat Sasak itu digunakan sebagai bahan supaya dia lantainya bisa menjadi licin, bisa menyatukan antara tubuh dengan asal kejadian manusia, kan begitu. Pak, ini proses melumurinya sudah dimulai ya Pak ya? Jadi ini sudah dimulai proses melumuri pakai kotoran kerbau, kemudian ini dicampur pakai air seperti yang Oh saya iya, ceritakan udah tadi. dicampur pakai Sudah air ya dicampur Pak ya? pakai air, ya. Gini Pak, tadi pas saya masuk ke rumah, padahal kan ini lantai sering dilumuri tai Pakai kerbau, kotoran kerbau. kotoran kerbau atau kotoran sapi. Tapi Mungkin- pas tadi saya masuk nggak bau Pak. Mungkin karena itu sudah kering ya, walaupun yang kemarin-kemarin itu sudah dipel pakai kotoran kerbau, kemudian itu karena memang sudah dari leluhur kami, sehingga kotoran kerbau itu misalkan kalau sudah kering seperti ini tidak bau. Jadi tidak tercium ya Jadi Pak tidak ya. tercium kalau sudah kering. Nah, seandainya rumah yang di sini tidak diolesi, itu kenapa atau terjadi apa Pak? Jadi tidak dipolesi pakai kotoran kerbau lantai rumahnya, bisa terjadi retak lah seperti itu ya Pak ya. Dan cara satu-satunya untuk menimbun ratakan lantai rumahnya, karena ini bukan semen dari tanah liat, jadi mereka mengepelnya pakai kotoran kerbau dan sehingga misalkan kalau ada retakannya itu langsung tertutup pakai kotoran kerbau itu. Tapi ini mohon maaf ya Pak ya Ya. sebelumnya. Kalau saya terawang, jadi mungkin proses melumuri dengan kotoran kerbau ini juga bukan hanya sekedar untuk supaya semennya membersihkan. tidak retak. Supaya Karena kalau saya lihat juga ini merupakan satu upacara yang sakral. nah itulah. Karena kalau saya lihat pada zaman dahulu atau pada zaman leluhur kita, kerbau atau sapi itu seperti yang memang dipuja. Dipuja, dianggap apa sebagai ya. hewan suci lah. Iya, hewan suci. Kalau memang yang masih meyakini dan mempercayai suku adat asli itu harus melaksanakan. Iya. Karena ada sesuatu yang terjadi apabila tidak dilaksanakan kepada keturunan keluarganya. Ya, benar seperti itu Apa Mbak betul? ya. Jadi memang seperti itu. Ya, jadi bagi kami di sini masyarakat Sasak pada umumnya, ketika kami akan mengadakan upacara-upacara sakral itu seperti yang Mbak Ana bilang, ketika kami akan mengadakan upacara itu 3-4 hari sebelum dipakai, rumah harus dilumurin atau dipel dulu pakai kotoran kerbau lantainya. Itu baru dianggap apa suci. Kemudian bisa juga buat penangkal bala dan bisa juga buat menghilangkan penyakit seperti itu, kepercayaan dari adat Jambi. Benar sekali apa yang dikatakan. Ya. Dan Bapak kalau saya lihat juga apa benar membangun rumah ini itu memakai campuran darah juga? Ya, darah ayam. Jadi ketika akan menanam tiang pertama dari rumahnya itu, darah ayam itu harus dilumurin di tiang pertama. Jadi di tiang pertamanya itu supaya kepercayaan dari leluhur kami di sini, supaya nanti bila angin kencang, kemudian tidak bisa terombang-ambing seperti itu, Mbak. Itu kepercayaan adat kami. Jadi darah ayam yang disembelih itu harus dilumurin di tiang pertamanya. Kembali lagi itu juga sebuah kepercayaan dan keyakinan leluhur yang ya, sangat benar. sakral ya Iya. Pak ya. Dan suku-suku adat yang masih meyakini pasti Ya, masih benar. menjalankan. Masih Ya. sampai sekarang ini, saat ini masih kami pakai gitu. Ya. Ya. Nah Bapak selain melumuri lantai dengan kotoran kerbau atau sapi, peninggalan leluhur di desa Sasak ini, di desa... Ada satu lagi yaitu tenun, seperti tenun. yang Mbak pakai ini. Nanti kita bisa lihat langsung. Oh ada di sini ya Ada Pak ya? di sini. Boleh Karena kita mereka lihat? rata-rata perempuannya di sini diharuskan bisa menenun seperti itu. Boleh lihat sekarang ya Pak ya? Boleh, siap. Ya, Ibu, Mbak, Adek, saya pamit ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Menenun merupakan salah satu budaya perempuan suku Sasak. Zaman dahulu, semua perempuan di suku Sasak bisa menenun. Itu menjadi kemampuan wajib, bahkan perempuan Sasak belum boleh menikah kalau belum bisa menenun. Proses pembuatan kain tenun dimulai dari memintal benang dari kapas. Kemudian disesek atau ditenun hingga terbentuklah kain. Satu kain diperkirakan membutuhkan proses yang lama. Ini lagi nenun ya, Pak Nah, ya? ini lagi tenun. Ibu. Ini alat tenunnya yang lagi disebut nenun ya, Bu, ya? sensek. Apa? Sensek. Oh, Nama sensek. alat tenunnya. Jadi sensek itu selengkapnya, komplit dari. Nah, ini namanya bahan apa, Bu? Kalau kayak gini? Dari kapas.
Oh, dari Kapas ini. Oh, biasanya berapa lama Bu untuk menjadi sebuah kain yang ada di belakang saya ini? Songket 2 minggu sama 2 minggu. Kalau ini 5 hari. 5 hari. Ada yang paling lama nggak Bu? Lebih lama lagi. Sampai kapur 3 minggu lama. Berarti paling lama 3 minggu ya Bu ya. Bu, boleh saya coba nggak Bu? Ya silakan apa? Oh, jadi gimana? Duduk seperti ini? Ya, Masuk saya- ya? Masuk. Ketika saya duduk di sini, Ya, ketika saya membahas leluhur dengan ada kata-kata leluhur, ya. terus tiba-tiba perasaan saya ada satu energi yang cukup besar, Ya. tapi bukan di sini, di sebelah sana. Di belakang. Tapi Bapak nggak usah jelasin dulu. Kalau memang ada sesuatu antar saya ke sana, boleh nggak Pak? Oh, boleh. Sepertinya udah mau sampai dengan yang saya sampaikan tadi Nah, ya Pak. ini sudah rumah yang apa? Dianggap rumah mistis atau rumah sakral juga. Boleh masuk nggak Pak? Jadi maaf Pak ya, karena ini dia apa anggap rumah tertua dan rumah tersakral di sini. Kayaknya maaf saja Pak, nggak boleh ya. Oh, berarti dianggap sakral karena memang rumah tertua. Rumah tertua. Untuk kepercayaan di sini. Iya, seperti Boleh itu. saya kalau lihat-lihat aja boleh ya Pak ya? Kalau dari luar boleh. Iya, dari luar Oke, boleh ya. iya. Saya percaya Pak, saya meyakini rumah ini disakralkan. Karena apa? Setelah saya melihat dengan penerawangan, dengan mata batin saya, kenapa rumah ini disakralkan dan tidak boleh sembarangan orang masuk. Ya. Kalaupun melihat dari luar, kalaupun orang yang masuk, itu benar-benar generasi keturunan yang benar-benar turun-menurun. Benar. Jadi maksudnya dari atas sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, tidak Ya. ke samping, tidak ke samping. Iya. Nah, karena kalau saya lihat rumah ini sebelum dibangun, rumah ini merupakan pada zaman itu tempat berkumpulnya para leluhur. Iya. Dan setelah beliau-beliau tidak ada, mereka berpesan tanah ini ataupun lahan ini boleh dibangun tapi tidak boleh diisi oleh siapapun. Siapapun benar. Kecuali turunan saya, Keturunan. darah daging saya memang turun-menurun terus. Satu itu. Kedua, kenapa sampai sekarang masih harus seperti itu? Karena memang desa adat ini masih mempercaya dan masih meyakini Yakin benar. tempat ini itu sampai sekarang masih dijadikan tempat berkumpul para leluhur. Kalau saya lihat seandainya memang para suku-suku di sini atau orang desa di sini kalau ingin bertemu leluhur berkomunikasi itu di sini. Iya. Dan energi yang saya rasakan juga cukup besar. Jadi mungkin kalau zaman dulu dijadikan tempat beribadat Seperti itu. karena sekarang sudah muslim. Ya. Jadi sekarang sebagai tempat berkomunikasi atau Komunikasi bersilaturahmi. benar sekali. Kenapa disakralkan? Iya. Nah, Iya. sekarang saya akan coba sebentar. Nah, satu kali dulu Bapak ke arah sini, maaf, Bapak rasakan tapi pelan-pelan aja Pak ya di sini. Apa yang Bapak rasakan? Apa ada hembusan angin? Pelan-pelan aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya untuk merasakan energi yang ada di dalam ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Bapak rasakan ini tadi kaki gerak terus, sekarang Bapak rasain ke kaki Bapak, saya hanya menarik energi yang dari dalam. Kaki Bapak sekarang terasa gimana Pak? Iya. Terasa dingin. Dingin? Iya benar. Coba angkat Pak, kaku nggak? Iya benar. Kaku berat nggak? Berat, Ya? berat. Iya.
Keindahan Pantai Seger menyimpan sebuah tradisi sakral yang bernama Bau Nyale. Ya, Udah Pak. ini kaku banget Pak ya. Kaku ya Pak ya. Iya. Tarik nafas. Kenapa saya percaya dan meyakini Pak? Karena saya merasakan juga energi di sini memang besar. Ketika saya menarik energi yang di sini, saya transferkan ke badan Bapak dan Ya. itulah yang terjadi. Ini rasa kaku Mbak. Terus selain kaku gimana lagi Pak? Ini dingin. Apa rasanya kayak terhembuskan angin dari sini. Kayak ada angin. Kayak ada angin tertiup, pas di telapak kanan kayak apa angin pusing. Oh, muter. Iya gitu. Terus tadi kaki Bapak kayak ketarik-tarik ya Pak ya? Kayak rasanya berat gimana gitu. Kayak apa? Kurang ngerti ya saya. Kayak gimana rasanya? Iya. Ya saya nggak bisa apa ini menceritakan apa kayak gimana rasanya kok bisa tiba-tiba gitu. Jalannya kok bisa ke samping padahalnya maunya saya ke lurus, tapi nggak bisa. Keinginan Bapak sebenarnya sebenarnya mau lurus. lurus, Nah, tapi nggak itulah bisa. energi Pak. Energi ketika ditransferkan ke badan kita, ya memang mereka yang mendorong kita. Ya. Meskipun hati kita ingin ke depan, terkadang energi tersebut seperti justru kalau saya rasakan seperti ya udah kita harus harus menjauh dari rumah ini. Ya mudah-mudahan selalu dijaga kesakralannya dan selalu dilestarikan ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Pak, saya kan sudah diajak keliling-keliling melihat-lihat rumah, melihat kotoran sapi sama kerbau yang dilumuri ke lantai. Terus juga saya tadi sudah melihat kain tenun, bahkan saya sampai ikutan menenun. Oke. Nah, yang saya penasaran itu di sini ada keseniannya nggak Pak? Oke, jadi kebetulan sekali di sini ada apa bentuk keseniannya? Ada tarian gendang bele, kemudian ada tari petruk, ada tari peresean, dan ada satu lagi tari amat tepengos. Nah, jadi sangat kebetulan sekali kalau Mbak Ana mau melihat itu arak-arakannya ada di Pantai Kute menuju ke Pantai Segar. Berarti hari ini ada Hari ya ini Pak ya? ada. Ya. Nah, biasanya Dan di semua kesenian itu adanya semuanya di situ. Oh, berarti bisa saya lihat di festival Bisa, itu ya Pak ya? Oke. Ya udah deh, kalau begitu saya juga mau siap-siap mau nonton festivalnya siap. Pak. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. karena saya sudah diantar berkeliling-keliling dan Sama-sama. sekarang saya mau lihat festivalnya. Oke, sama-sama. Ya, Pak. Oke. Sesampainya di lokasi pawai, Ana Cikei dan juga masyarakat lainnya sangat antusias menunggu kehadiran rombongan parade yang terdiri dari 12 kecamatan yang akan menghadirkan kreativitas budaya yang berbeda-beda. Kita bisa lihat antusias warga untuk menyaksikan dan mengikuti parade tersebut. Dan kita saksikan seperti apakah paradenya. Seperti yang di belakang saya ini sepertinya adalah parade Putri Mandalika. Karena bisa kita lihat di belakang juga ada orang-orang yang membawa seni budaya dari Lombok seperti gendang bele dan para penari-penari yang memakai baju ciri khas dari kota Lombok, dari Pulau Lombok.
mengenakan busana keraton bak Putri Mandalika. Pemirsa, di belakang saya ini sudah ada 25 finalis Putri Mandalika. Mereka akan menghadiri di festival Bau Nyale nanti malam. Dan setelah festival, rombongan demi rombongan mereka datang. Saya merasakan di sini aura dari para leluhur ikut menghadiri dan cuaca di sini pun sangat mendukung. Kenapa saya merasakan aura dari leluhur? Karena ini adalah merupakan festival kesenian-kesenian budaya yang memang melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur yang memang sampai sekarang masih dijaga dan masih dirayakan. Mandalika, Bapak Putri Mandalika nanti malam. Pelancaran dan juga finalis Putri Mandalika 2017. Ya pemirsa, bisa kita lihat dan bisa kita saksikan seluruh warga dari berbagai daerah yang berasal dari Pulau Lombok datang berbondong-bondong untuk menyaksikan Festival Bau Nyale. Dan mereka datang ke pinggir pantai untuk mencari cacing. Festival Bau Nyale adalah sebuah festival unggulan dari kota Lombok. Berbagai rangkaian acara pun disiapkan untuk menyukseskan festival ini. Ratusan masyarakat kota Lombok tumpah ruah di Pantai Seger untuk mencari bau nyale atau menangkap cacing yang merupakan puncak dari acara ini. Namun tak kalah penting dari acara ini adalah pemilihan Putri Mandalika yang menjadi cikal bakal adanya bau nyale. Pemirsa, setelah parade tadi siang, ternyata puncak acaranya adalah malam ini. Dan bisa kita lihat di belakang saya sudah ada panggung pesona Festival Bau Nyale. Dan bisa kita lihat juga di sekitar saya banyak sekali warga yang menonton. Mereka berasal dari berbagai daerah, bahkan mereka juga berasal dari negara lain. Dan setelah ini saya pun akan berbincang-bincang dengan Putri Mandalika tahun 2016. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu seni budaya di sesi ini. Pemirsa, di belakang saya sekarang sudah ada pemilihan Putri Mandalika 2017. Dan di sebelah saya ini adalah Putri Mandalika tahun 2016. Siapa namanya, sayang? Siapa? Anis. Anis, selamat malam Anis. Ya, saya juga kan sering mendengar tentang Putri Mandalika. Nah, kalau menurut Anis, tolong dong ceritakan sejarah dari Putri Mandalika sedikit saja. Ya, Putri Mandalika itu adalah wanita yang sangat cantik dan baik hati. Dan dulu alkisahnya itu Putri Mandalika diingini oleh tiga lelaki. Iya, tiga lelaki. Dan Putri Mandalika sangat kebingungan harus memilih yang mana. Dan karena itu dia menceburkan dirinya ke dalam laut karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah seperti itu. Di Lombok terdapat sebuah tradisi peninggalan leluhur yang melegenda dan mempunyai nilai sakral yang tinggi bagi suku Sasak, yaitu bau nyale. Bau nyale, ya. Kalau istilah kami, bau itu artinya menangkap, ya, menangkap. Sedangkan nyale itu sejenis cacing laut. Ada istilah di biologinya cacing wawu atau cacing palulu gitu loh. Ya menurut kami itu adalah cacing yang enak untuk kita santap. Menurut sejarah suku Sasak, peristiwa keluarnya nyale di Lombok diawali dengan adanya legenda Putri Mandalika. Namun menurut mitos yang beredar, munculnya nyale ini hanya di Laut Selatan. Apakah Laut Selatan Lombok juga menyimpan aura magis seperti Laut Selatan Pulau Jawa? Jadi Putri Mandalika ini adalah anak seorang raja, ya, yaitu Raja Tonjang Beru. Ya. Dia seperti yang disebutkan adalah putri yang sangat cantik jelita. Tidak hanya cantik parasnya, tetapi budi pekertinya yang sangat luhur.
Karena Putri Mandalika ini adalah sosok masyarakat Sasak yang benar-benar memahami 4 aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Wirama, Wiraga, Wirasa, dan Wiraga. Ya, dan diimplementasikan dalam kesehariannya. Jadi pantai-pantai selatan itu yang berdekatan dengan Samudra Indonesia biasanya kan dalam-dalam dia. Sehingga rata-rata di kepulauan Indonesia dari ujung timur sampai barat itu pasti ada nyali, tapi tidak terlalu sebanyak seperti yang ada di Lombok gitu loh. Sebelum mulainya tradisi bau nyale, alam pun mulai memberikan tanda-tanda. Namun tak kalah penting adalah untuk menentukan jatuhnya waktu pelaksanaan bau nyale. Biasanya para pemangku akan melakukan perhitungan waktu dalam kalender Sasak. Tanda-tanda alam akan datangnya pelaksanaan bau nyale itu yang pertama terdengarnya tengkerek. Ya. Ada binatang semacam belalang yang berbunyi sangat nyaring. Kemudian yang kedua rebung, rembaong sudah tidak bisa tumbuh lagi. Ya, dia pasti kalau dia akan patah, tidak bisa terus tumbuh. Ya. Kemudian kentalun mulai berkembang. Ya, jadi ada tanaman perdu, dia mulai berbunga. Kemudian terdengarnya gemuruh, ya, tender nyale. Ya. Kemudian berikutnya hujan angin selama 7 hari 7 malam. Makanya lantai kita ini sampai licin, ya, tumbuh jamur seperti ini karena hujan terus siang dan malam. Itu tanda-tanda nyale. Kemudian berikutnya terlihatnya bintang Rowot, ya, bintang Tenggale. Itulah antara lain tanda-tanda alam akan datangnya nyale atau Putri Mandalika. Tanda-tandanya adalah alam mulai sibuk. Hujan terus, begitulah diiringi dengan suara denturan alam, mungkin guntur atau petir. Juga angin mulai kayak ini adalah pertanda alam yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga orang Sasak menyebut kalau hujan-hujan terus ini, oh ini hujan nyale yang akan mengiri kehadiran nyale gitu. Nah, Anis kenapa mau menjadi Putri Mandalika? Niatnya atau kenapa? Nah, ceritanya dulu saya tidak ingin menjadi Putri Mandalika. Saya baru pindah ke Lombok itu baru 1 tahun, Mbak. Dan orang tua saya bilang, kamu ikut ini, kamu nyobain ini. Dan saya mencoba, saya belajar itu sekitar sebulan. Sebulan atau seminggu saya belajar buku. Saya mengasah lagi bagaimana sih pariwisata. Dan saya masuk audisi, belajar dan belajar. Saya tidak tahu bahwa saya yang akan terpilih menjadi putri. Memang sebelumnya dari mana, Anis? Kalau aku tinggalnya di Bali. Oh, di Bali. Tapi mohon maaf ya kalau boleh kakak lihat dari aura yang kakak rasakan, kakak di sebelah Anis. Meskipun Anis memang bukan asli warga Lombok dan termasuk baru di Lombok, tapi kakak lihat Anis adalah keturunan dari Lombok, dari leluhur-leluhurnya. Jadi kalau kakak lihat, Anis tidak luput dari aura-aura leluhur yang memang sebelum menjalankan festival ini pun, Anis pun seperti mendapat bisikan, mendapat keyakinan dari orang tua dan dari leluhur. Nah, Mbak, kalau kita ingin seperti itu, nah katanya nih, di atas panggung seperti itu, buat untuk yang bisa melihat pancaran sinar, salah satu dari mereka bakalan ada pancaran sinar yang berbeda. Katanya, sosok Putri Mandalika itu melekat ke dalam badan mereka. Dan percaya tidak percaya bahwa Mandalika itu adalah sosok leluhur yang memang masih sampai sekarang pun masih ada. Pemirsa, dalam ramainya orang di sini, termasuk di sekeliling kita ini, tetap untuk saya, di belakang saya ada satu kesunyian. Apa itu kesunyian? Karena saya melihat ada jendela dari dimensi lain atau ada gerbang dari dimensi lain yang terbuka. Kalau saya lihat memang secara langsung para leluhur di sini diundang untuk menghadiri. Aura di sini menurut saya
tetap aura mistisnya cukup kuat, termasuk aura mistis yang ada di Putri Mandalika 2016. Kamu ngerasa kayak kelayangan nggak? Iya, aku ngerasa bulu aku naik semua. Dan ini adalah satu perwujudan dari Putri Mandalika. Ada mitos yang menyebut Nyale sebagai jelmaan dari Putri Mandalika yang legendaris. Benarkah ada energi gaib dalam tradisi ini? Setelah pemilihan Putri Mandalika, setelah ini ada acara apa lagi? Nah, setelah ini itu akan ada acara yang dinamakan Bau Nyale. Yaitu kita akan menangkap cacing laut. Bukan hanya festival ini saja, tetapi yang paling asik di sini adalah kita akan menangkap cacing laut jelmaan dari Putri Mandalika. Ya pemirsa, terpilihnya Putri Mandalika di Festival Bau Nyale bukanlah akhir dari acara ini. Karena Festival Bau Nyale sendiri akan dimulai subuh hari nanti. Di saat munculnya cacing-cacing di tepi pantai. Dipersembahkan oleh Indah Mutiara Lombok. Salah satu kebudayaan suku Sasak Lombok adalah tradisi Bau Nyale. Ini merupakan tradisi sekaligus identitas suku Sasak yang masih dilakukan hingga sekarang. Tradisi Bau Nyale juga dipercaya oleh masyarakat Kota Lombok sebagai tradisi yang membawa kesejahteraan bagi yang menangkap cacing warna-warni ini. Terdapat juga sebuah kepercayaan bagi siapa saja yang mengabaikan atau menyepelekan tradisi ini akan mendapat kemalangan. Maka tak heran, banyak sekali masyarakat yang memenuhi pantai selatan Kota Lombok dari malam hingga subuh hanya untuk menangkap nyale. Pemirsa, sekarang sudah hampir jam 3 waktu Lombok. Bisa kita lihat di belakang saya orang-orang sudah berpindah dari panggung menuju ke pantai untuk mencari nyale. Anis, apa benar ini lokasi untuk pencarian nyale? Iya, benar sekali Teh. Tapi bukan hanya di pantai ini saja. Di daerah selatan, benar-benar banyak juga nyalenya, tetapi yang paling dominan adalah di pantai ini Teh. Dan biasanya cacing-cacing yang diambil di sini tuh warnanya apa? Kalau setahu Teteh cacing itu warnanya merah. Kalau yang ini beda Teh, ini tuh lebih unik lagi. Ini tuh warnanya hijau dan berwarna-warni Teh. Oh, berwarna-warni. Dan biasanya setelah masyarakat mengambil cacing itu biasanya dipakai buat apa? Biasanya sih mereka tuh buat seperti pepes gitu Teh. Dipepes, dimakan? Iya. Mungkin nanti saya bakal terjun langsung untuk mencari nyale. Apa Teteh mau ikut? Terima kasih. Anis aja yang cari nyale ya. Teteh nggak ikut. Ya pemirsa, sebentar lagi pengambilan cacing nyale akan segera dimulai. Dan ciri-ciri dari cacing-cacing itu akan muncul adalah surutnya air pantai. Dan sebentar lagi Putri Mandalika 2016 pun akan turun langsung untuk mencari nyale. Dipercaya bahwa nyale atau cacing ini hanya muncul 2 kali dalam setahun ke permukaan pantai selatan Lombok. Maka tidak heran menjelang subuh masyarakat semakin ramai datang berbondong-bondong dengan membawa jaring dan juga media untuk menyimpan nyale. Hai Mas, aku boleh lihat nyalenya nggak? Belum dapat ya? Ada yang udah dapat nggak? Tadi aku udah sempet nih nanyain sama warga yang ada di sini, mereka udah lumayan dapat, warnanya merah kehijauan gitu. Lihat deh.
Dan ini adalah satu perwujudan dari Putri Mandalika. Pelan langsung. Oh, enak. Dan sekarang saya akan berusaha sendiri untuk mencari nyalinya. Nah, pemirsa, aku ada dapat nih 2. Nyali. Sekarang aku pengen tantangin warga di sini yang udah dapat nyali buat makan bareng sama aku. Dengan 1 dan 3. 1, 2, 3. Pemirsa, nampaknya saat ini nyali tidak terlalu banyak seperti tahun sebelumnya. Dan mitosnya apabila curah hujan turun, nyale akan bermunculan lebih banyak. Cacing-cacing yang berwarna hijau, coklat hingga merah ini nantinya akan digunakan oleh warga untuk dijadikan bahan pupuk untuk bertani, dibuat penganan, atau bahkan dikonsumsi langsung. Karena sebagian masyarakat juga meyakini bahwa nyale atau cacing yang ditangkap sangat baik untuk dikonsumsi karena kaya akan protein. Pemirsa, festival bau nyale sudah hampir selesai. Bisa kita lihat di belakang saya, masyarakat sudah berkurang. Karena salah satu mitos yang ada di sini, ketika matahari terbit, cacing-cacing itu akan otomatis hilang. Dan ini adalah legenda dari Lombok. Percaya atau tidak, saya kembalikan lagi kepada masyarakat.